Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, kali ini kita akan membahas tentang poin-poin yang menunjukkan akan keagungan Al-Qur'an. Sungguhnya Al-Qur'an disifati dengan agung dalam beberapa ayat, ya. Di antaranya Allah berfirman wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang agung, ya. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan Al-Qur'an adalah ya bacaan yang agung. Allah mensifati Al-Qur'an dengan Al-Majid, yang artinya Al-Qur'an yang agung. Dan terlalu banyak sisi-sisi keagungan dari Al-Qur'an. Oleh karena di antara hal yang menunjukkan suatu itu adalah agung, dia memiliki banyak nama. Ini diketahui oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab kalau sudah mengagungkan sesuatu, mereka menamakan suatu tersebut dengan banyak nama. Seperti pedang, mereka namakan pedang dengan banyak nama, sampai ada yang mengatakan puluhan atau mungkin lebih dari 100 nama untuk sebutan kepada pedang. Karena mereka dahulu suka bertempur, berperang menggunakan pedang, sehingga mereka mengagungkan pedang itu sendiri, mereka namakan dengan banyak nama untuk menamakan pedang. Demikian juga kalau kita lihat dalam syariat, misalnya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang agung, oleh karenanya nama beliau juga sangat banyak, ya. Nama beliau sangat banyak, dan setiap nama mengandung sifat yang menunjukkan sifat Nabi Muhammad SAW. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama, ya. Di antaranya dari sekian nama tersebut ada keistimewaan 99 nama, tetapi nama Allah lebih daripada 99 sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis yang banyak. Intinya setiap nama Allah mengandung sifat, dan semakin banyak sifat-sifat maka semakin agung sesuatu. Di antaranya Allah memiliki banyak nama, memiliki banyak sifat, maka Allah Maha Agung. Di antara yang diberi nama banyak adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an disifati dengan banyak nama. Allah namakan seperti wal Qur'anil Majid, Allah sifati dengan nama Al-Majid. Demikian juga wal Qur'anil Karim, ya. Allah sifati dengan apa? Al-Qur'an Al-Karim, ya. Kemudian juga wal Kitabil Mubin, demi Al-Kitab Al-Mubin, Allah sifati Al-Majid, artinya agung, Al-Karim artinya mulia, Al-Mubin artinya jelas dan menjelaskan, karena Al-Mubin maknanya bisa jelas dan juga bisa maknanya menjelaskan, ya. Allah mengatakan uhkimat ayatuhu, ya, bahwasanya ayat-ayatnya muhkam, tegas, jelas, kokoh, thumma fussilat, kemudian diperinci, sehingga Al-Quran sendiri kitabun aziz, diberi sifat dengan Al-Aziz, ya. Sehingga Al-Quran memiliki banyak nama dan banyak sifat yang menunjukkan akan agungnya Al-Quran. Dan di antara nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Allah turunkan Al-Quran. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Kata Allah, Ar-Rahman, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah itu Allah mengatakan 'allamal Qur'an, Allah mengajarkan Al-Quran. Di antara konsekuensi dari kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, Allah turunkan Al-Quran dan Allah ajarkan Al-Quran. Bagaimana kehidupan kita kalau tidak ada kitab petunjuk seperti Al-Quranul Karim? Maka manusia akan dalam kebimbangan, ya, dalam kekacauan, tidak jelas, tidak ada arah hidup. Maka Allah turunkan kitab yang agung, yang luar biasa, sebagai bentuk rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Makanya Allah mengatakan Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, ya. Allah turunkan, Allah mengatakan maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya Nabi Muhammad SAW untuk beri peringatan kepada umat manusia. Dan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Oleh karenanya Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad berdakwah, dan tujuan Nabi Muhammad berdakwah adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Al-Quran adalah rahmat yang sangat besar dari Allah kepada
hamba-hambanya, ya. Maka siapa yang mendengar Al-Quran, baca Al-Quran, la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan menurunkan Al-Quran. Allah memuji dirinya karena di antara kenapa kita memuji Allah? Di antaranya karena keagungan sifat-sifat Allah, di antaranya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kita puji Allah? Ada dua sebab. Sebab pertama karena sifat-sifat Allah yang agung. Kita muji Allah karena sifat-sifat Allah yang agung, karena maha adilnya, karena maha bijaksananya, karena maha kuasanya, karena maha perkasanya, karena maha kuatnya, karena maha rahmatnya. Di antaranya kita muji Allah karena karunia Allah kepada kita. Kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Allah memuji dirinya sendiri ketika menurunkan Al-Quran. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran. Allah puji dirinya. Perbuatan Allah menurunkan Al-Quran itu adalah di antara keagungan Allah, di antara kemuliaan Allah, dan turunnya Al-Quran sendiri adalah rahmat dan karunia bagi kita. Oleh karenanya Allah memuji dirinya karena menurunkan Al-Quran, kita pun muji Allah karena Allah menurunkan Al-Quran bagi kita. Demikian juga ayat yang saya sebutkan di surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Segala maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar hambanya menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta. Ini mukaddimah sebelum saya sebutkan tentang poin-poin keagungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki banyak nama, memiliki banyak sifat menunjukkan dia agung. Dan dia adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bagaimana kalau tidak ada Al-Quran, kita akan bimbang, kita akan bingung, kita enggak tahu arah kemana yang harus kita tempuh. Ya. Kita ini enggak ngerti apa yang maslahat bagi kita. Ya. Lihatlah bagaimana orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran, bagaimana kehidupan mereka, seperti hewan. Tidak ada arah, tidak ada kebahagiaan. Ya. Maka Al-Quran adalah nikmat yang teragung. Makanya Allah memuji dirinya ketika menurunkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah konsekuensi dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah rahmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Taib. Di antara sisi-sisi agungnya Al-Quran, saya sebutkan ada mungkin belasan ya. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, mukjizat yang abadi. Kalau kita berbicara tentang mukjizat para nabi, mukjizat mereka tidak abadi. Mukjizat nabi-nabi terdahulu hanya berlaku atau hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang hidup di zaman para nabi tersebut. Seperti contohnya misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dimana tongkat berubah menjadi ular, atau misalnya bagaimana laut yang terbelah dengan tongkat Nabi Musa, kemudian air laut tersebut mengalir ke atas. Kita nggak bisa lihat, yang lihat cuma yang hadir ketika itu, yang hadir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa memukul tongkatnya ke batu, maka keluarlah 12 keran. Fam fajarat minhu thnata asyrata aina. Dia pukul batu, keluar 12 keran. Yang bisa lihat siapa? Umat Nabi Musa yang bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Keluarkan tangannya, keluar cahaya. Ini semua mukjizat yang ada di zaman Nabi Musa, namun yang bisa melihat cuma Nabi Musa dan para pengikutnya. Demikian juga misalnya mukjizat Nabi Saleh. Ketika ada onta keluar dari batu, onta keluar dari batu dengan onta yang langsung besar, langsung bunting, ya, siap melahirkan janin yang dalam kandungannya, ya, onta yang luar biasa. Tapi siapa yang lihat onta tersebut? Enggak ada yang lihat. Yang lihat hanya Nabi Saleh dan kaumnya ketika itu. Setelah Nabi Saleh meninggal, selesai mukjizat tersebut. Sebagaimana mukjizat Nabi Musa hanya tinggal cerita, hanya tinggal cerita karena tidak bisa disaksikan lagi oleh orang-orang setelahnya. Dan demikian mukjizat-mukjizat para nabi. Rata-rata adalah mukjizat hissiyah, yaitu mukjizat suatu yang bisa dilihat langsung oleh indra, Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling spesifik, yang paling spesial, Rasulullah Allah berikan kepada Nabi mukjizat hissiyah, mukjizat yang juga seperti nabi-nabi sebelumnya, seperti air keluar dari tangan Nabi SAW. Ini tapi enggak ada yang lihat kecuali para sahabat. Seperti
misalnya Nabi SAW, Nabi sholat, Nabi bisa melihat di balik belakang dia, meskipun Nabi lihat ke depan, dia bisa tahu orang yang sedang sholat di kegiatan mereka di belakang Nabi SAW. Mukjizat bagaimana makanan yang sedikit kemudian menjadi banyak, tidak habis-habis. Ini mukjizat hissi ya, indrawi yang terlihat, namun yang lihat hanya para sahabat yang hidup di zaman Nabi SAW. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat Nabi SAW, seperti rembulan terbelah. Banyak sekali mukjizat Nabi. Tapi ada mukjizat spesial buat Nabi yang bisa disaksikan sampai hari kiamat, yaitu mukjizat maknawi. Mukjizat yang sesuatu yang maknawi, yaitu mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Ma min nabiyyin ya ba'atsallahu illa wa qad utiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar." Tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah berikan mukjizat yang cukup membuat orang untuk beriman. Setiap nabi pasti ada mukjizatnya. Ada ayat, ada mukjizat yang Allah berikan agar orang beriman sebagai bukti dia seorang nabi. Pasti setiap nabi pasti ada mukjizatnya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innama kana alladhi utitu wahyan auhallahu ilayya." Adapun mukjizatku kata Nabi bukan mukjizat indrawi yang dilihat, tapi dia berupa maknawi, wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Wa arju an akuna aktsara tabi'an yaumal qiyamah, dan aku berharap dengan mukjizat ini aku memiliki pengikut yang terbanyak pada hari kiamat kelak. Inilah karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, maka mukjizatnya harus langgeng sampai hari kiamat karena konsekuensi di nabi terakhir. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, Allah utus nabi-nabi tersebut untuk kaum dalam masa tertentu, periode tertentu, masa tertentu, tempat tertentu, sehingga mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi tersebut cukup untuk kaum tersebut di zaman itu. Tidak harus berlanjut pada kaum-kaum selanjutnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi konsekuensinya adalah merupakan nabi yang terakhir dan risalahnya harus terus berlangsung sampai hari kiamat, ajarannya terus berlangsung sampai hari kiamat, maka Allah memilihkan kepada Nabi mukjizat, ya, mukjizat yang bisa berlaku sampai hari kiamat berupa wahyu, berupa Al-Qur'an, Inilah keistimewaan mukjizat Nabi dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Dan subhanallah, di antaranya nabi sebelumnya diminta seperti Nabi Saleh, kaumnya minta, "Wahai Saleh, keluarkan onta dari batu." Mereka minta sesuatu yang mustahil, keluarkan onta dari batu. Maka kata Nabi Saleh, kalau keluar onta dari batu gimana? Kami akan beriman. Ternyata keluar onta dari batu, sebagian mereka beriman, sebagian mereka tidak beriman. Artinya mukjizat tersebut sesuai dengan permintaan kaumnya. Adapun Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, maka orang-orang minta mukjizat macam-macam. Ada yang minta Mekah dijadikan hijau seperti Bogor, ya, puncak Bogor. Mereka bilang kalau bisa ada sungai mengalir di Mekah, tumbuh-tumbuhan. Au takuna laka jannah, kau punya kebun, kau punya ini, kemudian wa tufajjir khilalaha tafjir, keluarkan sungai. Jadi mereka ingin Mekah yang tandus jadi seperti puncak Bogor. Mereka minta sama Nabi. Tapi apakah Allah kabulkan permintaan tersebut? Tidak. Allah kasih wahyu yang Allah pilih. Allah kasih mukjizat yang Allah pilih untuk kemaslahatan umat manusia. Mukjizat tersebut adalah Al-Qur'an. Makanya mukjizat Al-Qur'an bisa kita saksikan, kita yang hidup 1400 tahun setelah Nabi SAW, kita masih menyaksikan mukjizat ini, mukjizat yang agung, mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat nabi-nabi yang lain sudah selesai, tidak bisa dilihat lagi, cuma tinggal dengar apa? Cerita. Adapun mukjizat Al-Qur'an kita saksikan sampai sekarang dan akan disaksikan orang setelah kita sampai hari kiamat. Inilah makanya Nabi mengatakan, "Wa inna makana alladhi utitu wahyan." Adapun yang Allah berikan kepadaku adalah wahyu. Auhallahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Makanya Nabi mengatakan, "Wa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Aku berharap aku punya pengikut yang paling banyak pada hari kiamat kelak, dan benar pengikut Nabi SAW yang paling banyak karena mukjizatnya tidak berhenti. Taib. Ini diantara spesialnya Al-Quran, dia adalah mukjizat yang abadi. Kemudian diantara sisi berikutnya tentang agungnya Al-Quran, Al-Quran merupakan tantangan abadi. Sejak zaman Nabi SAW, Allah menantang orang-orang untuk mendatangkan semisal Al-Quran.
semisal Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan di zaman Nabi yang dimana orang-orang lagi bangga-banggaan membuat syair-syair Arab. Bahkan mereka berlomba-lomba, bahkan mereka bangga-banggaan ya. Mereka ahli dalam menyampaikan syair-syair Arab. Mereka ngerti tentang balaghah, maka Allah turunkan mukjizat yang semisal seperti itu, tapi bukan syair. Bukan syair, bukan juga nathar, bukan prosa, bukan juga syair. Al-Quran dia punya bentuk tersendiri. Bentuk tersendiri, mirip, bukan syair, dia bukan syair. Tapi dia mengalahkan syair-syair yang ada. Makanya Allah tantang orang-orang Arab yang mereka berbicara dengan bahasa Arab sebagaimana bahasanya Muhammad untuk bisa menantangkan semisal Al-Quran. Oleh karenanya dalam Al-Quran seringkali Allah bawakan huruf muqatta'ah, alif lam mim, yasin, qaf, misalnya alif lam ra, alif lam mim sad. Kalau Allah sudah sebutkan huruf muqatta'ah, Allah selalu sebutkan Al-Quran seperti Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Setelah Yasin wal Qur'an, artinya Allah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab seluruhnya, Al-Quran ini yang kami turunkan kepada Muhammad tersusun dari bahasa Arab seperti bahasa yang kalian ketahui, yang bahasa tersebut tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Di antara huruf-huruf hijaiyah tersebut adalah Yasin. Seharusnya kalau Al-Quran itu karangan Muhammad, harusnya kalian bisa bikin seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu karangan Muhammad, bukankah kalian bisa bahasa Arab sebagaimana Muhammad bisa bahasa Arab? Kalau kalian bisa bahasa Arab, mungkin bahasa Arab kalian lebih mahir daripada Muhammad, harusnya kalian bisa bikin seperti apa? Al-Quran. Makanya Allah mengatakan Yasin. Huruf ya, huruf sin. Kemudian Allah sebut wal Qur'anil Hakim. Seperti contohnya alif lam mim, dzalikal kitab. Selalu setiap Allah habis menyebutkan huruf muqatta'ah Allah sebut Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Alif lam mim. Nah, kalian kan bisa huruf hijaiyah, bisa bilang huruf alif, lam, mim. Bisa enggak kalian bikin seperti Al-Quran? Dzalikal kitab. Kitab itu yang sangat agung. Allah mengatakan qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, bukankah di antara huruf yang kalian gunakan untuk berbicara huruf qaf? Coba wal Qur'anil Majid. Datangkan seperti Al-Qur'anil Majid. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu. Dalam ayat yang lain alif lam mim alif lam rim wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Alif lam ra wal kitabil mubin. Demi Al-Qur'an yang sangat menjelaskan. Ya. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajun litunzira wa harajun minhu litunzira bihi wa dzikral mu'minin dalam surat Al-A'raf. Jadi inilah rahasia kenapa banyak surat-surat yang Allah buka dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang dibaca per huruf. Jangan baca alam tapi bacanya alif lam mim. Apa maksudnya huruf-huruf hijaiyah tersebut? Itu Allah ingin mengatakan, wahai orang-orang Arab sekalian, Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab yang tersusun dengan huruf-huruf hijaiyah, yang kalian berbicara dengan huruf-huruf tersebut. Kalau memang Al-Quran itu karangan Muhammad, harusnya kalian bisa bikin seperti Al-Quran, bahkan lebih afdal daripada Al-Quran. Silakan berkumpul kalian seluruhnya untuk bikin semisal Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, seandainya berkumpul bersatu padu seluruh manusia dan seluruh jin, jin-jin Arab kumpulin semua. Kalau jin Jogja enggak tahu bahasa Arab, jin Arab semua kumpulin. Manusia seluruhnya satu dunia kumpul. Yang pandai bahasa Arab suruh bikin semisal Al-Qur'an. Kata Allah, la ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak bakalan bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Meskipun mereka saling bersatu padu. Maka Al-Qur'an di antara keagungannya tantangan abadi. Ketika mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an, Allah tantang dengan 10 surat. Fa'tu bi'asyri suwarin muftariyatin. Datangkan 10 surat kalau enggak bisa satu Al-Quran seluruhnya. Mereka juga tidak mampu. Kalau tidak mampu satu surat saja. Fa'tu bi suratin mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalian tidak mampu mendatangkan Al-Quran 10 surat. Enggak mampu satu surat. Datangkan semua orang untuk datang Al-Quran. Enggak bisa. Al-Quran itu luar biasa. Balaghahnya, pilihan kata-katanya dijelaskan oleh para ulama yang bisa ngerti bahasa Arab.
Bagaimana pilihan katanya? Kenapa pas di sini Allah menggunakan kata ini, pas dalam ayat ini menggunakan kata ini? Kenapa di akhir dengan kata ini? Luar biasa. Kandungannya itu baru bicara tentang susunan balaghah bahasa, belum bicara tentang kandungannya. Maka luar biasa, di luar nalar Al-Qur'an. Ya, di luar nalar. Oleh karenanya Al-Qur'an adalah tantangan abadi dan tidak akan ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Orang Arab mengerti, kita saja orang Indonesia. Kalau kita lihat tulisan anak SD, disuruh tulis cerita misalnya perjalanan seorang pergi ke pasar. Enggak usah ke pasar belanja apa. Anak SD sudah tulis, dia paling ini Ibu Budi pergi ke pasar, sederhana. Anak SMP mungkin beda. Saya pun berangkat jam, bahasanya beda. Nanti kalau semakin berpendidikan dia bahasanya beda. Mungkin orang ahli yang bahasa dia mengungkapkan dengan lebih beda lagi. Karena cara mengungkap menunjukkan kualitas yang mengungkapkan. Maka orang tahu, oh ini tulisan anak SD, oh ini tulisan anak SMP, ini anak SMA, tulisan profesor, bagus tulisannya. Mungkin kontennya sama, tapi cara penyajiannya berbeda. Nah, orang yang ngerti bahasa Arab tahu Al-Quran ini bukan manusia yang bikin. Karena isinya luar biasa, cara penyajiannya luar biasa. Mereka tahu. Ya. Mereka tahu. Makanya mereka hanya mengatakan sihir. Al-Quran itu apa? Sihir. Kenapa sihir? Mereka bilang sebut banyak alasan. Sihir diantaranya orang baru dengar langsung ikut. Orang baru dengar langsung apa? Ikut. Ya. Makanya ada sebagian sahabat yang ketika datang ke Mekah, orang Quraisy mengatakan jangan kau dengar, tutup telingamu dengan kain. Ya, jangan sampai dengar. Kenapa? Mereka takut karena Muhammad itu penyihir. Sekali seorang mendengar perkataannya langsung ikut. Kenapa? Karena mereka terpukau dengan Al-Quran. Ya. Terpukau dengan Al-Quran. In hadza illa sihru yu'thar, kata Al-Walid bin Mughirah. Al-Quran itu hanyalah sihir yang didapatin, dipelajari, kemudian disebarkan. Karena mereka bingung, Al-Quran luar biasa. Orang dengar langsung terpengaruh. Kenapa? Karena balaghahnya luar biasa, susunannya luar biasa, apalagi kandungannya. Ada sebagian orang ketika baca firman Allah, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Ini bukan firman, ini bukan perkataan manusia katanya. Susunannya luar biasa. "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Enak. Ini bukan manusia yang susun. Ini yang bisa merasakan ini orang-orang yang ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab. Jadi yang kedua, dia adalah tantangan abadi dan sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan apa? Al-Qur'an. Yang ketiga di antara keagungan Al-Quran, Al-Quran tidak ada kontradiktif dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka membaca Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur? Suruh tadabbur, artinya silakan cari kesalahan Al-Quran, kalian enggak bakalan dapat. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran diturunkan dari selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, sungguh mereka akan mendapati banyak kontradiktif dalam Al-Quran. Enggak ada kontradiktif. Tidak ada kontradiktif. Semua seragam, semua serasi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan di antara yang paling bagus tafsir tentang hal ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya perhatian ketika menafsirkan ayat, dia bawa ayat yang semisalnya. Ibnu Katsir punya perhatian spesial dalam hal ini. Di antara buku tafsir yang luar biasa terkait hal ini, Ibnu Katsir. Kalau dia bawa satu ayat, dia bawa ayat yang semisalnya. Jadi ayat menafsirkan ayat. Dan di antara yang setelah Ibnu Katsir adalah Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adh-Dha'ul Bayan. Beliau juga punya perhatian hal ini. Setiap menyampaikan tafsir suatu ayat, beliau bawa ayat yang lain. Setelah ayat baru kemudian hadis. Ibnu Katsir ayat dulu yang semisal baru hadis. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an serasi. Tidak ada kontradiktif dalam Al-Qur'an tersebut. Sementara kalau kita baca buku-buku yang lain yang mengalami penyimpangan, banyak kontradiktif ya. Taurat, Injil banyak kontradiktif. Yang menunjukkan ada penyimpangan dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian yang keberapa sekarang? Baru 4. Masya Allah. Yang keempat, bahwasanya Al-Quran tidak ada informasi yang salah dalam Al-Quran. Tidak ada informasi yang salah. Bahkan terkait dengan sains nggak ada yang salah. Karena yang mengajari manusia ilmu sains adalah Allah sendiri. Ketika Allah kasih informasi pasti benar. Allah berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz." Sungguhnya Al-Quran kitab aziz. Aziz itu apa? Tidak bisa diganggu. Allah mensifati dirinya
Al-Aziz. Al-Aziz itu tidak ada yang bisa ganggu, keputusannya pasti berjalan. Di antaranya nggak ada yang bisa ganggu dia. Namanya Al-Aziz karena dia maha perkasa. Al-Quran pun demikian. Al-Quran disifati dengan innahu lakitabun aziz. Dia kokoh, perkasa, nggak ada yang bisa ganggu. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang bisa dimasukkan dalam Al-Quran baik dari depan maupun belakang. Nggak ada kebatilan dalam Al-Quran. Nggak ada yang bisa diselipi apa namanya kebatilan sama sekali nggak ada. Nggak ada. Oleh karena ya semua informasi sekarang boleh terbuka. Namanya al-i'jaz al-ilmi. Ada suatu sekarang namanya disebut disiplin ilmu tersendiri. Namanya al-i'jazu al-ilmi. Yaitu mukjizat Al-Quran terkait dengan sains. Dibahas dan ini juga di antara luar biasa. Di antaranya terkait dengan penghabaran masa depan. Al-Quran menghabarkan tentang banyak masa depan ternyata terjadi. Seperti firman Allah, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabatihim sayughlabun fi bid'i sinin." Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Kata Allah, Romawi terkalahkan. Namun dalam beberapa waktu, beberapa tahun dia akan mengalahkan Persia. Ternyata benar. Kata Allah, fi bid'i sinin. Ketika itu Persia dan negara adidaya cuma dua, Persia sama apa? Romawi. Ketika itu Romawi dikalahkan dengan kekalahan yang luar biasa. Yang orang lihat gak mungkin bisa bangkit lagi kecuali mungkin puluhan tahun. Tapi Al-Quran kabarkan ketika itu ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan oleh Persia. Ya. Namun setelah itu Allah mengatakan wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah kalah akan mengalahkan. Kemudian Al-Quran mengatakan fi bid'i sinin, sebentar lagi. Dan beberapa tahun ternyata benar. Ini informasi tentang masa depan ternyata terjadi. Demikian juga misalnya ketika turun Rasulullah masih di Mekah, turun surat Al-Qamar. Di antara isi surat Al-Qamar, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sungguhnya kumpulan tersebut akan kalah dan mereka akan lari terbirit-birit. Ini turun ketika kaum muslimin sedang disiksa, akan disiksa, sedang disiksa di Mekah, tidak bisa berbuat apa-apa. Turun ayat itu bahwasanya Quraisy akan kalah. Lo bingung. Lagi disiksa terus turun ayat Quraisy akan apa? Kalah. Turunnya di Mekah. Kalau tidak salah Umar baru sadar ternyata ketika perang Badar Rasulullah baca ayat tersebut. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Oh, ternyata sekarang baru terjadi. Mereka kalah dan mereka lari terbirit-birit. Jadi Al-Quran memberi informasi tentang masa depan dan itu benar, menunjukkan ternyata kenyataan demikian. Belum lagi al-i'jazul ilmi terkait dengan masalah sains, tentang masalah janin, tentang matahari, tentang rembulan, tentang apa namanya, misalnya air hujan dan macam-macam yang Dr. Zakir Naik punya perhatian tentang masalah ini. Tapi sudah ada tulisan-tulisan khusus, ini disiplin ilmu tersendiri, al-i'jazul ilmi, yaitu mukjizat Al-Quran terkait dengan informasi-informasi tentang sains, dan semuanya tidak ada yang salah. Semuanya tidak ada yang salah. Seperti kalau kita bicara tentang perjanjian lama saja, disebutkan tentang misalnya umur bumi, mereka hitung dari sejak Nabi Adam, kemudian penciptaan alam semesta, kemudian Nabi Adam, hitungannya umur bumi tinggal sekian tahun, tidak sesuai dengan sains misalnya. Tidak sesuai dengan apa? Sains. Intinya ini diantara mukjizat Al-Quran, ternyata tidak ada informasi yang keliru. Semua informasinya benar, dan semakin berjalan tahun, semakin terbukti informasi-informasi tersebut baru diungkap belakangan. Taib, ini yang berapa? Yang kelima, Al-Quran agung, dia tidak mungkin dirubah-rubah, nggak mungkin dirubah-rubah. Tidak mungkin dirubah-rubah. Oleh karenanya Allah menjamin hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Allah punya cara untuk menjaga Al-Qur'an. Allah punya cara untuk menjaga Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an satu huruf pun dijatuhkan pasti ketahuan, tidak mungkin enggak ketahuan. Maka terjaga Al-Qur'an otentik, keotentikannya. Luar biasa Al-Qur'anul Karim. Adapun kitab-kitab suci terdahulu mengalami perubahan karena Allah tidak menjamin penjagaannya. Adapun Al-Quran konsekuensinya Allah harus jaga karena ini merupakan kitab yang akan berlanjut sampai hari kiamat kelak. Maka di antara konsekuensi rahmat Allah, Allah harus jaga Al-Quran tersebut. Kalau kitab-kitab terdahulu penjagaannya diserahkan kepada al-ahbar dan rahbaniyun, ya warabbaniyun al-ahbar. Para pendeta diwajibkan untuk menjaga. Bimastuhfidhu alaihi. Mereka disuruh jaga, namun mereka tidak bisa menjaga. Mereka tidak bisa menjaga. Bahkan mereka rubah-rubah. Bahkan mereka tambah-tambah. Bahkan mereka sembunyikan. Bahkan mereka kurangi.
karena sedikit kenikmatan dunia yang mereka dapatkan. Al-Quran dijaga luar biasa. Maka sudah 1400 tahun atau lebih daripada itu, tidak ada satu huruf pun yang bisa ditambah dan tidak ada satu huruf pun yang bisa dikurangi. Luar biasa. Oleh karenanya konsekuensi dari penjagaan tersebut, Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sungguh Al-Quran itu mudah untuk diingat. Al-Quran itu mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dijadikan sebagai peringatan. Al-Quran di antara mukjizat Al-Quran yang keberapa? Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam mudah dihafal. Bahkan orang yang tidak tahu bahasa Arab pun bisa hafal apa? Al-Quran. Anak-anak bisa hafal Al-Quran. Luar biasa. Bahkan sempat tersebar di medsos ketika ada orang bisu tapi bisa baca apa? Al-Quran. Ngomong nggak bisa tapi suruh baca Al-Quran dia bisa. Dia bisu, ngomong nggak bisa, baca Al-Quran bisa. Luar biasa. Ada orang cacat mental lah, bisa hafal Quran. Bagaimana bisa? Itu mukjizat. Itu bukti bahwa sini firman Allah. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Baik. Di antara dalil tadi saya lupa bahwasanya Al-Quran dijaga. Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih." Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Jadi firman Allah, orang sering sebut cuma inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada ayat lain dalam surat Al-Kahfi kata Allah, la mubaddila likalimatih. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Keagungan yang berikutnya, Al-Quran tidak membosankan. Al-Quran tidak membosankan. Makanya tanyakan kepada hafiz-hafiz Quran. Mereka baca surat Yusuf sederhana, surat Yusuf 100 ayat lebih. Mereka sudah hafal, mereka sudah baca tafsirnya. Mereka baca berulang-ulang, tapi tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Sementara kalau kita baca cerita, kita tahu ngapain kita baca ulang. Baca ulang selesai, dia tahu ceritanya. Surat Yusuf orang baca tidak ulang-ulang. Dan setiap baca bisa nangis lagi, bisa nangis lagi, bisa nangis lagi. Luar biasa. Tidak pernah bosan. Al-Quran dibaca sampai awal sampai akhir, ulang lagi, baca lagi. Ingin baca lagi. Sampai Umar berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dengan baca apa? Al-Quran. Itu di antara mukjizat yang dirasakan oleh para penghafal Quran. Tanya sama mereka, mereka enggak pernah bosan baca Al-Quran. Ya. Padahal mereka tahu isinya, padahal mereka tahu tafsirnya, padahal mereka tahu dari ini tidak berubah isinya begitu-begitu saja, tapi tidak pernah bosan untuk baca Al-Quran. Adapun kalau kita baca misalnya novel kayak apa, baca sekali, 2 kali, 3 kali udah bosan, nggak bisa. Al-Quran baca sampai 100 kali, 1000 kali, tidak bosan. Semakin ada suatu tambahan-tambahan makna yang Allah berikan. Di antara cerita menarik adalah cerita Labid bin Rabi'ah Al-Amiri dari kabilah Hawazin. Labid bin Rabi'ah Al-Amiri, beliau adalah salah seorang dari 7 ashabul mu'allaqat, al-mu'allaqatu sab'ah. Al-mu'allaqatu sab'ah maksudnya adalah pujangga-pujangga terhebat dari kalangan Arab dari zaman jahiliyah. Pujangga-pujangga terhebat. Saking hebatnya mereka bikin syair mereka digantungkan, ada yang mengatakan ditempel di astar Ka'bah, di Ka'bah ditempelin karena begitu indah syair mereka, enggak ada yang bisa bikin seperti mereka. Kemudian bertambah lagi jadi 10. Al-mu'allaqatul asyarah. Sebelumnya 7. Ini semua orang hebat. Di antara orang hebat tersebut ada orang namanya Labid bin Rabi'ah Al-Amiri dari kabilah Hawazin. Ada namanya Al-A'sha, ada namanya Antarah, ada beberapa orang yang syair mereka sampai sekarang menjadi patokan oleh orang-orang Arab. Orang Arab kalau belajar ilmu adab, mereka pasti belajar syair-syair ini karena ini intisari bahasa Arab. Pujangga-pujangga yang terhebat, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Di antara pujangga, sampai ada yang mengatakan ditempel di Ka'bah untuk dipelajari oleh orang, saking hebatnya apa namanya. Ada yang mengatakan ditulis dengan tinta emas. Syair-syair mereka tersebut. Di antaranya ada seorang namanya Labid bin Rabi'ah Al-Amiri. Beliau ini jadi rata-rata semuanya orang jahiliyah. 10 penyair tersebut jahiliyah semua. Yang dapat Islam cuma 2 zaman Islam, Al-A'sha sama Labid. Al-A'sha tidak masuk Islam. Labid masuk Islam. Dia masuk Islam.
Dia minal mu'ammarin, umurnya panjang. Disebutkan beliau wafat pada umur 157 tahun baru wafat. Ada yang bilang 140 sekian, ada khilaf. Ada yang 140 sekian, ada yang 150 sekian baru meninggal dunia. Sehingga beliau mendapati masa jahiliyah dan beliau mendapati masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah memuji Labid. Dia mengatakan, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatu Labid. Ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Sebenar-benar perkataan seorang penyair adalah perkataan yang diucapkan oleh Labid. Rasulullah puji dia. Yaitu dia pernah bikin syair, dia mengatakan ala kullu syai'in ma khalallah batilu. Semua selain Allah batil, akan sirna. Rasulullah puji, hadis riwayat Bukhari. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian Labid masuk Islam. Saking hebatnya sampai kalau ada orang mau bicara tentang orang hebat pasti Labid. Sampai diriwayatkan Imam Syafi'i berkata, walaula syi'ru bil ulama'i yuzri lakuntu al-yawma ash'ar min Labid. Seandainya syair tidak merendahkan para ulama, tentu kau akan dapati aku sekarang lebih ahli syair daripada Labid, kata Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i tidak berbanyak apa? Syair. Artinya dia dijadikan sebagai yudrabu bihil mathal, sebagai apa namanya? Perumpamaan tentang orang hebat dalam syair, dialah si Labid ini. Taib, dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, subhanallah, dia tidak bersyair lagi. Menakjubkan. Sampai dia umurnya panjang, dia mendapati khilafah Umar, sampai dia meninggal di zaman khilafah Muawiyah. Umurnya panjang, 150 tahun. 150 tahun. Sampai dia terkenal sekali. Sampai dalam satu syair dia berkata, dia mengatakan, wallahi laqad sa'imtu minal hayati wa tuliha. Sungguh aku telah bosan dengan panjangnya umurku. Wa su'ali hadzan nas kaifa labidu. Dan orang selalu tanya, gimana si Labid, bagaimana si Labid, karena bergenerasi-generasi bertemu dengan dia. Dan dia terkenal sekali, jago bahasa Arab. Dari 10 orang yang masih hidup, dia sendiri yang ahli bahasa Arab. Yang semua orang Arab terkumpul pada kesimpulan pada mu'allaqat syair-syair tersebut. Semua orang tanya, gimana kabar si Labid, bagaimana kabar si Labid. Suatu hari Umar bin Khattab menyuruh dia untuk tulis syair. Maka dia jawab, kata dia, Allah telah menggantikan aku dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Subhanallah. Dia enggak mau bersyair lagi. Subhanallah. Bagaimana dia merasa nikmat dengan belajar surat Al-Baqarah dan surat apa? Ali Imran. Ini orang paling jago syair. Syair ditinggalin. Padahal syair boleh dalam Islam boleh. Makanya Rasulullah memuji Hasan bin Thabit ketika bersyair untuk menyerang kaum musyrikin. Kata Rasulullah SAW, asyaddu minan nabal, bahwasanya syairnya Hasan bin Thabit lebih kencang dan lebih tajam daripada anak panah. Rasulullah mengatakan, uhjuhum waruhul qudus ma'ak. Serang mereka dengan syair, wahai Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW. Ingatlah, penyair, bukan penyanyi Nabi ya. Ada orang menafsirkan penyair Hasan bin Thabit, dia bilang penyanyi siapa? Nabi. Kan tukang nyanyinya Nabi. Bukan tukang nyanyi, syair, beda dengan tukang nyanyi ya. Jangan bilang Hasan bin Thabit tukang nyanyi. Dia penyair Rasulullah SAW. Syair punya ketukan tersendiri, bukan nyanyi-nyanyian. Tapi intinya Labid ini akhirnya tidak lagi bersyair. Padahal syair itu sangat lezat. Orang yang pandai bersyair, dia bikin syair lagi, mengubah syair lagi, senang. Tapi ternyata dia berhenti. Kenapa? Dia berlezat-lezat dengan apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia bilang, alhamdulillah alladzi lam ya'tini bi ajali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mendatangkan ajal kepadaku sampai aku menggunakan jubah Islam. Dia bahagia bisa dapat Islam. Inilah Labid. Jadi menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak membosankan. Sebagai contoh, Labid sendiri yang ahli syair, ternyata dia pun meninggalkan syair gara-gara gembira dengan membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian di antara keagungan Al-Quran, keajaibannya tidak pernah berhenti. La tanqati ajaibuhu, keajaiban tidak pernah berhenti. Ini saya hanya bilang kepada siapa? Kepada orang yang memperdalam tafsir. Kalau orang baca enggak ngerti, tapi orang baca tafsir dia tahu Al-Quran ini luar biasa. Dia baca buku tafsir satu, ada keajaiban yang dapat, ternyata maknanya demikian. Dia baca buku tafsir yang lain, ada lagi makna yang lain. Dia baca yang lain, ada lagi, tidak pernah berhenti.
Saya termasuk orang yang berusaha bergelut dengan tafsir, dan setiap saya baca buku tafsir pasti ada suatu yang makna yang baru. Sehingga tidak dikatakan tafsir satu cukup dari yang lain. Enggak, masing-masing ahli tafsir dia punya makna-makna yang dia dapatkan yang mungkin tidak disebutkan ahli tafsir yang lain. Dan ini bukan omong kosong, bukan maksudnya bukan berlebihan, kenyataannya demikian. Jadi orang ketika baca Al-Quran dia tenggelam, dia ada makna-makna baru yang terkadang Allah ilhamkan, terkadang dia dapatkan dari buku-buku tafsir yang dia baca, luar biasa. Apalagi kemudian dia lihat dalam kenyataan hidup, subhanallah, ayat ini pas dengan kehidupan saya, ayat ini pas dengan kejadian ini, ayat ini luar biasa. Banyak pelajaran keajaiban yang Allah berikan bagi orang yang perdalam ilmu tafsir. Dia akan tahu hal tersebut, bahwasanya keajaiban Al-Quran tidak ada hentinya, tidak ada hentinya. Akal kita nggak sampai, ilmu kita nggak sampai. Mau seumur hidup baca Al-Quran, pelajari kandungannya, nggak akan selesai. Ini baru sisi tafsirnya, belum balaghahnya, belum ininya, belum anunya, luar biasa. Buku tafsir tebal-tebal atau tidak? Satu aja tafsir kita baca nggak habis-habis, belum puluhan buku tafsir. Buku tafsir puluhan, mau dibaca, luar biasa. Bagaimana tafsir para sahabat, satu menafsirkan begini, satu dia tidak kontradiktif. Kebanyakan dalam tafsir khilafnya tanawu, yaitu beda sudut pandang dan tidak saling kontradiktif. Dia memandang ternyata ini kandungannya begini, sahabat lain ternyata kandungannya begini, tabi'in ini bilang kandungannya begini, dan semuanya benar. Semuanya benar. Makanya tidak pernah berhenti keajaiban Al-Quran. Ini agungnya Al-Quran. Itu kalau baca novel sekali baca selesai. Suruh cerita ulang bisa, gampang. Al-Quran subhanallah kandungannya luar biasa. Taib. Di antara keajaiban Al-Quran juga, ini mungkin orang lihat dari sisi kekurangan, tapi saya lihat ini suatu keagungan. Al-Quran itu mudah lepas, dia mudah dihafal tapi dia mudah lepas, sehingga melazimkan orang untuk harus baca ulang-ulang, harus dimurajaah terus, kalau enggak akan hilang. Rasulullah mengatakan ta'ahadu bil Quran fa innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulangi baca Quran, ulangi baca Quran. Al-Quran itu mudah lepas dari orang penghafalnya sebagaimana onta yang mudah lepas dari ikatannya. Onta itu kalau dia dikasih ikol, ya, dia menderam, kemudian lututnya, onta lututnya dua, ya, ada satu di sini, ada satu di sini. Onta lututnya, kita lutut cuma satu, onta lututnya dua. Maka dikasih ikol itu ikatan. Onta itu gerak-gerak gini, lama-lama ikolnya lepas dia bisa berdiri. Maka orang yang punya onta tersebut, agar ontanya tidak pada pergi, ikolnya dikencengin lagi. Nanti agak longgar dia gerak-gerak, kencengin lagi supaya tidak lepas. Kalau ikolnya ikatan lepas, maka onta tersebut ucul. Al-Quran demikian. Gak ada orang bilang saya hafal Al-Quran sekali nggak lupa-lupa, omong kosong. Antum kalau hafal lagu mungkin sekali nggak lupa-lupa. Sudah 20 tahun ada kasih bunyi nada, ingat langsung semua, ceringet. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran harus, mau tidak mau harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang untuk bisa memperkokoh hafalan. Lihat penghafal Quran, mereka ada namanya libur, mereka harus ulang. Entah mungkin mereka nggak baca Quran berapa bulan, mereka harus ulang, kalau nggak hilang. Itu diantara ajaib supaya seorang terus baca apa? Al-Quran. Hilang-ulang, kalau nggak hilang. Kita sudah ulangi baca surat ini sekian kali, puluhan kali, 20 kali, mungkin 100 kali, tetap aja kalau dibiarkan hilang. Harus ulang lagi, subhanallah. Itu yang keberapa? Di antara keagungan Al-Quran, Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Kitab kebahagiaan. Allah mengatakan, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad litashqa, agar kau sengsara, tetapi litas'ad. Sebagian ulama menafsirkan litas'ad, agar kau bahagia. Maka Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat di antaranya obat hati. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia sekalian, telah datang wejangan dari Rabb kalian Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati. Orang ingin bahagia hendaknya baca Al-Quran. Di antara niat kita baca Quran, niat untuk syifa. Al-Quran baca itu banyak niatnya. Bisa niat untuk ruqyah, bisa niat untuk dapat pahala, bisa niat untuk
mendapat rahmat. Di antaranya niat untuk syifa agar hati kita menjadi tentram, boleh. Karena Allah mensifati Al-Quran dengan wasyifa'ul lima fis sudur. Maka seorang kalau gelisah baca Al-Quran, insya Allah tenang. Tenang, ajaib. Bagaimana caranya urusan Tuhan? Karena yang menguasai hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana orang bisa bahagia sementara mereka tinggalkan Al-Quran? Enggak mungkin, mustahil. Gimana mau bahagia kemudian nonton medsos melulu, Al-Quran tidak dibaca? Enggak mungkin bahagia, mustahil, percaya mustahil. Yang ciptakan hati, kalbu kita yang ciptakan Allah. Agar kalbu kita bisa bahagia, kita ingat Allah di antara dengan baca Al-Quran. Wa syifa'ul lima fis sudur. Jadi kalau kita ada penyakit hati, gelisah atau hasad atau dengki, baca. Kita niatkan agar menghilangkan penyakit-penyakit hati. Makanya di antara doa agar menghilangkan kesedihan, baca Al-Quran. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw lam ta'lam min khalqi aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba ghammi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar menjadikan Al-Quran sebagai rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, wa nuru sadri, dan juga sebagai cahaya bagi dadaku, wa jila'a huzni, dan untuk menghilangkan kesedihanku, wa dhahaba ghammi, dan untuk menghilangkan gundah gulanaku. Subhanallah, di antara mukjizat surat Yusuf, siapa yang baca surat Yusuf apalagi sampai menangis, dia malah hilang kesedihannya. Baca surat Yusuf, antum baca dengan tenang, baca dengan menghayati, dengan kemudian antum menangis kisah tentang perpisahan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, bagaimana berpisah bermusuhan dengan kakaknya, kemudian ketemu lagi, luar biasa bagaimana sabarnya Nabi Yusuf. Antum sampai nangis, antum selesai baca, sedih hilang. Subhanallah, sedih hilang. Jadi Al-Quranul Karim ya adalah kitab yang mendatangkan kebahagiaan. Meskipun orang yang baca tidak ngerti, dia baca, dia akan mendapatkan apa? Ketenangan. Akan mendapatkan ketenangan. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran yang keberapa? 11. Bahwasanya Al-Quran dia bukan nasar, dia bukan saja. Ini juga di antara menakjubkan. Saja atau syair, dia punya ketukan. Namanya ada ilmu arut, ilmu apa? Ada ilmu tersendiri dalam bahasa Arab. Orang belajar syair, dia punya ilmu ketukan, dia bisa bikin syair. Al-Quran dia bukan syair. Ya. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran bukan penyair, bukan kata seorang penyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kami tidak pernah mengajari Muhammad syair, dan tidak pantas bagi dia adalah untuk bisa bersyair. Makanya Rasulullah tidak pernah bersyair. Rasulullah tidak pernah bersyair. Karena kalau Rasulullah pernah bersyair di masa mudanya, mereka bilang Al-Quran syair. Tapi meskipun seandainya Nabi bisa bersyair, Al-Quran susunannya bukan susunan syair, bukan. Syair itu ada ketukannya. Ada ketukannya. Sehingga berjalan dengan ketukan tersebut. Ada beberapa ketukan. Yaitu iramanya ada, ketukannya ada. Al-Quran tidak. Seandainya Nabi pun pandai bersyair, Al-Quran bukan syair. Apalagi Nabi tidak bisa syair sama sekali. Dia hanya nukil tadi. Jadi mengatakan asdaqu kalimatin qala, dia nukil perkataan apa? Perkataan penyair. Ada Rasulullah tidak nyusun-nyusun syair, enggak. Rasulullah tidak nyusun syair. Makanya Allah mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak pernah ngajari Muhammad syair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas bagi dia untuk bersyair. Al-Quran itu dzikrun wa Qur'anun mubin, peringatan, bacaan yang jelas. Makanya ini yang menakjubkan, ketika orang-orang Arab sedang heboh-heboh bangga-bangga dengan syair, Allah datangkan sesuatu yang baru yang bukan syair tapi menakjubkan. Aturannya yang bikin Tuhan, di luar daripada kebiasaan manusia. Sama seperti kan sering kita bilang bahwasanya mukjizat Nabi, setiap Nabi adalah terkait dengan zamannya tapi beda. Seperti Nabi Musa alaihissalam, di zamannya orang-orang lagi bangga-banggaan sihir. Maka Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Musa yang mirip sihir tapi bukan sihir. Tongkat benar-benar jadi ular. Benar-benar jadi ular. Orang bilang sihir, orang mengalahkan. Mereka punya tongkat jadi ular tapi ular-ularan. Ular-ularan. Baterainya soak mati. Nabi Musa bukan, beneran ular beneran, makan ular mereka, luar biasa. Yang mirip dengan yang ada lagi booming atau viral di zaman tersebut, tetapi tidak sama dengan yang lagi viral. Itu ciri mukjizat. Terkait dengan lagi viral tapi tidak sama seperti yang lagi apa? Seperti yang lagi viral tersebut, lebih hebat di atas itu semua. Seperti Nabi Musa mendatangkan mukjizat yang mirip sihir tapi bukan sihir, nyata. Nyata.
Seperti Nabi Isa alaihissalam lagi diutus oleh Allah di zaman lagi viral pengobatan, orang lagi hebat ngobat ini, ngobat anu. Ternyata ada penyakit mereka tidak bisa sembuhkan. Penyakit buta, penyakit sopak. Ternyata Nabi Isa bisa dengan nyentuh sembuh. Bahkan orang mati hidupin lagi. Siapa yang bisa bikin? Mukjizat. Bukan hanya mengobati, yang mati dihidupin apa? Lagi. Contoh lagi misalnya di zaman Nabi Saleh, kata mereka orang tinggal di jazirah, di padang pasir, perhatian mereka sama onta, mereka senang sekali dengan onta, bicara onta, terus Allah datangkan mujizat onta yang tidak seperti onta mereka, onta yang tidak seperti onta mereka, onta yang luar biasa. Nabi Yusuf, di Nabi Yusuf, orang lagi terkenal tafsir mimpi, tapi sering salah, mungkin benar 70%, 80%. Allah berikan Nabi Yusuf tafsir mimpi yang 100% benar. Tidak ada salahnya sedikit pun. 100% benar dan solusi dari masalah yang timbul dalam mimpi tersebut. Luar biasa. Jadi mirip dengan yang lagi viral, tapi bukan yang seperti yang lagi viral. Karena Nabi Yusuf alaihissalam 100% benar disertai dengan solusi. Kalau ada masalah dalam mimpi tersebut, makanya dia menafsirkan mimpi sang raja, bukan cuma menafsirkan ketika sang raja bermimpi 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus. Tafsirannya akan ada 7 tahun musim panen dan 7 tahun musim kemarau. Ternyata Nabi Yusuf bukan menafsirkan demikian saja. Nabi Yusuf kasih solusi. Solusinya tanam begini. Jadi bukan cuma menafsirkan konten mimpi tersebut, juga memberikan apa? Solusi. Nabi Hud alaihissalam hidup di zaman kaum Ad yang mereka jago semua, badannya kuat-kuat. Bahkan kalau mereka ingin menghancurkan kabilah yang lain, kirim 1 orang aja. 1 orang datang habisin kabilah yang lain. Ternyata Nabi Hud berkata, "Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun." Kalian semua kumpul bikin makar keburukan kepadaku dan jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah. Mereka jago semua, tidak bisa mengalahkan Nabi Hud 1 orang. Enggak bisa. Dia lebih kuat daripada mereka semua. Padahal mereka bangga-bangga dengan apa kekuatan fisik mereka. Mereka enggak bisa, Nabi Hud sendiri enggak bisa mereka lawan. Ini mukjizatnya Nabi Hud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya lagi viral adalah syair-syair, balaghah. Maka Allah datangkan yang semisal yang lagi viral, namun bukan seperti itu. Maka Al-Quran itu bukan syair, dia bukan prosa juga seperti novel, enggak. Tapi dia punya aturan sendiri, ketukannya sendiri, luar biasa. Kita baca Al-Quran, kadang kita salah, ini ada yang kurang nih, ada kata yang kurang, tapi kita nggak tahu ketukannya, nggak ada aturan khusus. Tapi kita tahu ini ada ayat yang kurang. Karena kita kok kayak ada yang kurang pas nih. Benar, ada yang kurang pas. Paham? Ini adalah mukjizat Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quran, berapa menit lagi kita? Jangan sampai lewat buka puasa. Saya juga mau buka puasa. Berapa menit lagi? Jadi kita berhenti kapan? Berapa menit lagi? 5 menit lagi selesai. Ngomong-ngomong bukanya apa ini? Tapi di antara yang menakjubkan, Al-Quran diturunkan pertama 1 huruf dalam hadis Sahih Bukhari. Saya bacakan ya. Aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu fazadani falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta antaha ala sab'ati ahruf. Aku baca Al-Quran dengan 1 huruf. Al-Quran turun dengan 1 huruf, yaitu 1 sisi. Kemudian aku minta tambah kepada Jibril. Jibril tambahin lagi huruf yang lain, maksudnya cara baca yang berbeda. Sampai akhirnya kasih kemudahan, karena tidak semua orang bisa baca dengan mudah. Maka diberi dengan 7 huruf. Dengan 7 huruf. Sehingga terkadang kita dapat satu kalimat bisa dibaca begini, bisa dibaca begini, bisa dibaca begitu, luar biasa, dan maknanya punya kandungan masing-masing. Ini luar biasa. Karena kita baca Al-Quran, oh ternyata begini, kalau baca begini tafsirnya begini, kalau baca tafsirnya subhanallah. Makanya ketika Utsman menulis Al-Quran terakhir, dia menulis dengan rasam tersendiri, tata tulisan tersendiri, yang tulisan tersebut bisa mencakup berbagai macam huruf atau cara baca yang lagi tersebar di masyarakat ketika itu. Sehingga ada yang baca cara begini benar, cara baca begini juga benar, tidak disalahkan. Ini Al-Quran, dan ketika dibaca begini, baca begini, dia punya kandungan tersendiri. Itu yang saya menakjubkan di situ. Kalau kita baca tafsir, oh ini qiraahnya begini, ternyata kalau baca begini artinya begini. Kalau baca begini, dan tidak kontradiktif, luar biasa.
Ini aneh, maksudnya luar biasa. Dibaca begini, qiraahnya begini, baca kalau qiraahnya begini, bacaan begini. Ternyata masing-masing punya makna tersendiri. Dan itu di antara keajaiban tersendiri bagi Al-Qur'an. Taib, di antara keutamaan Al-Quran menolak sihir dan setan. Udah banyak orang diruqyah setannya kabur, ya toh? Coba dibacain apa? Diputar lagu, tambah mantap setannya. Diputar musik, tambah mantap setannya, bertambah-tambah. Makanya orang kalau sudah kemasukan jin senangnya dengar musik. Musik nyaman setannya dengar apa? Musik. Coba aja. Coba orang kerasukan suruh dengar musik, nyaman dia setannya. Tapi kalau baca Quran dia enggak nyaman, dia akan kabur. Kenapa? Al-Quran punya kekuatan. Ini nyata benar, maksudnya keajaiban. Bahwa orang kerasukan jin, kita baca Quran, jinnya kabur. Luar biasa, langsung nyata di depan kita. Bagaimana hebatnya Al-Quran. Yang terakhir, atau yang satu lagi, Al-Quran subhanallah mudah memberi hidayah. Betapa banyak orang dengan satu ayat dapat hidayah. Seperti kisah disebutkan Fudail bin Iyad. Disebutkan dia dulu adalah qati'ut tariq, perampak. Maka suatu hari dia ingin masuk ke rumah orang, tahu-tahu dia mendengar dari dalam rumah tersebut ada bacaan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Kapankah tiba saatnya ya orang beriman untuk khusyuk, untuk sadar, maka dia mengatakan al-an ya Allah, sekarang saya sadar. Satu ayat dia dengar, dia sadar. Demikian juga misalnya Jubair bin Mut'im ketika dia masih kafir, dia datang ke Madinah, dia mendengar Nabi baca surat At-Tur. Salat maghrib, dalam surat maghrib baca surat At-Tur sampai Rasulullah SAW baca am khuliqu min ghairi syai'in ahmumul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kata dia kada qalbi yatir, hampir-hampir jantungku copot dengar bacaan tersebut. Ini sebab di antara dia masuk apa? Islam. Luar biasa. Orang baca Quran dengar. Kita seperti ada kisah, ada orang, saya diceritain sama saya Soleh Sindi, seorang rapper dari Perancis. Dia sakit, kemudian dia dirawat di rumah sakit, kemudian ada perawatnya muslimah, taruh Al-Quran, dia baca Al-Quran dari awal, dia karena nggak ada kegiatan, dia tadinya mau bunuh diri, terus ternyata dia selamat. Nggak ada kegiatan, akhirnya dia baca terjemah Al-Quran, baca, masuk Islam. Kemudian dia sempat mengunjungi Syekh Sindi. Oleh karenanya, ini diantara keistimewaan Al-Quran, ternyata kita petunjuk. Betapa banyak orang dapat hidayah, kalau dia mencari hidayah, dia akan dapat dalam Al-Quran. Yang terakhir, Allah mengatakan, ini yang keberapa? Berapa? 14, 15. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah, sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Siapa yang ingin cari solusi, ingin cari jalan terbaik, semuanya di Al-Quran. Al-Quran, makanya kalau kita tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kita kalau baca buku fikih dari awal sampai akhir, biasanya ada ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis menjelaskan apa? Ayat Al-Quran. Seluruh urusan kehidupan ada ayatnya. Cuma kita mau ambil hidayah atau tidak. Makanya di antara hal yang selalu saya ungkapkan akan hal ini, bagaimana orang meninggalkan Al-Quran kemudian mencari hukum-hukum sendiri. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukman. Hukum mana yang lebih hebat daripada hukumnya Allah? Banyak orang mengakui ketika dia melihat sunan kauniyah tentang alam semesta, mereka bilang Tuhan luar biasa. Bagaimana rembulan, bagaimana matahari pada orbitnya tidak bertabrakan, bagaimana bintang-bintang, bagaimana Allah menciptakan manusia, fi anfusikum afala tubsirun, tidak kalian pada diri kalian, bagaimana organ mata, organ pernafasan, organ aliran darah. Mereka bilang luar biasa bagaimana Allah ciptakan benda-benda dalam bumi, kapan diperlukan baru ditemukan ini, ilmu berkembang sedikit demi sedikit, semua Allah siapkan untuk manusia. Dengan kompleks yang luar biasa isi bumi ini, dengan kompleks yang luar biasa, berbagai rumit. Kalau kita aturan di langit, tapi bisa berjalan dengan baik. Tidak mungkin yang bisa membuat ini kecuali zat yang maha hebat. Luar biasa. Nah, ketika kita akui zat yang maha hebat tersebut bikin aturan alam luar biasa, kemudian zat itu bikin aturan buat kita, namanya Al-Quran. Kita nggak mau, lucu. Kamu sudah mengakui zat ini hebat, bikin aturan luar biasa. Ketika dia turunkan aturan buat kamu bilang enggak, saya bikin aturan sendiri. Maka begitulah yang terjadi manusia sekarang. Padahal Allah mengatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada yang terbaik. Urusan apa? Urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan semua petunjuk. Ada rambu-rambunya yang sudah Allah tanamkan, dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh para fuqaha, tinggal kita pelajari. Namun orang tidak mau
Mereka ingin bikin hukum sendiri. Akhirnya hukum yang akhirnya memberi manfaat kepada satu sisi pihak, memberi mudarat kepada pihak yang lain. Hukum yang selalu harus direvisi, harus diedit, expired dan macam-macam. Timbul ini, ribut sana, ribut sini, demo sana, demo sini. Kenapa? Al-Quran ditinggalkan. Hukum Tuhan ditinggalkan, mau pakai hukum apa? Manusia. Bagaimana kemudian Al-Quran kita akui keagungannya, kemudian kita hanya sekedar baca saja cari berkahnya, tidak kita amalkan. Sungguh celaka orang yang seperti itu. Maka tidaklah saya bawakan keagungan ini kecuali untuk apa? Agar kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Buat apa kita tahu Al-Quran hebat, agung dari Tuhan, tapi enggak lah, saya enggak mau ngamalin, saya bikin hukum sendiri. Buat apa kalau gitu? Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan, karena sudah mau buka puasa, kurang lebih saya mohon maaf, tidak ada tanya jawab ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.